Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Misteri Jasad, Ruh dan Nafsu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ada 3 unsur penting, yaitu pertama disebut dengan an-nafsu, yang kedua disebut al-jasadu, dan yang ketiga adalah ar-ruhu. Ini yang jadi persoalan. Jadi dengan adanya Allah memasukkan kita nafsu, itu sudah menjadi masalah tersebut. Malaikat yang tidak diberi nafsu nyaman kok. Sampai sekarang ada nggak malaikat demo? Ada nggak malaikat berebut cewek? Malaikat berebut lahan ada nggak? Karena malaikat tidak punya nafsu. Nah, kalau bapak-bapak dijadikan malaikat mau nggak? Jadi memang karena kita diberi nafsu, jadi nafsu itu sendiri sudah merupakan tantangan. Saya ingin menambahkan dari buku ini bahwa tantangan yang ada dalam diri kita sendiri adalah nafsu. Sesungguhnya dulu malah malaikat yang pengen jadi manusia nih. Enak banget manusia bisa kawin, bisa berpeluk-pelukan sama cewek, bisa makan sate. Sedangkan malaikat yang bersujud saja beribu-ribu tahun, yang bertasbih beribu-ribu tahun, yang nyambuti nyawa lagi ceprot. Jadi, nah itulah maka Allah diberi eksperimen tuh, malaikat itu namanya malaikat Harut dan dicoba, ternyata ya itulah persoalan. Akhirnya ya tidak tahan, begitu dikasih nafsu ya sama seperti manusia. Iya, akhirnya apa? Malah akhirnya menyebarkan ilmu pengetahuan, ya kan, sihir dan sebagainya. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya ta'allamuna minhum ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Itu kata informasi Al-Qur'an bahwa gara-gara malaikat yang jadi manusia itu dia bukakan rahasia Allah ini. Gelombang-gelombang Allah yang belum pernah kita ketahui. Ya, apa yang disampaikan mereka manusia pada belajar dari malaikat Harut dan Marut, bagaimana menceraikan suami dan istri. Wa yas'aluna minhuma ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Pagi kawin, Pak, sore cerai. Sore kawin, paginya cerai. Nggak juga sih. Hari ini saya ada pasien datang ke rumah tamu gitu. Baru semalam suaminya minggat. Jangan-jangan ini kena ilmunya Harut wa Marut. Ada yang ngerjain barangkali, kita nggak tahu lah. Nah, itu. Nah, lalu di sini kita mesti kenal bahwa kita ini ada 3 organnya, ada 3 unsur, namanya an-nafsu, wal jasadu, war-ruh. Sebagai pengetahuan dasar saja, gimana sih begini supaya bisa kita mengerti ruh itu seperti apa, jasad seperti apa, dan nafsu seperti apa. Lokomotif ya, yang narik gerbong tuh,
Itu kereta listrik ya, kereta listrik. Lokomotif ini itulah namanya jasad. Masinisnya itu adalah nafsunya. Sementara kita beranggapan bahwa kita bisa ngangkat handphone, dan saya ingin kontak dengan Ibu Haji Sundus. Nomornya sudah saya rekam, pejet-pejet. Halo, apa kabar? Udah? Saya ingin minum. Otak saya menyuruh tangan menjulurkan, lalu gelas didekatkan ke mulut dan mulut kita menghisap. Oleh karena sehari seperti itu, dikiranya kita ini bisa minum sendiri, bisa berjalan sendiri, bisa makan sendiri, malam tidur sendiri, pagi bangun sendiri. Dikiranya seperti itu. Sama halnya seorang masinis dari sentral sudah ada di dalam layarnya sampai ke gondang dia. Kereta api nomor sekian, naikkan kecepatan 120 km per jam supaya di Gambir jam 9 tepat sudah masuk. Oke bos, injok nyut. Nah begitu perintah lagi, turunkan kecepatan karena perlintasan masih terlalu padat. Rem lagi. Selama ini seorang masinis itu dikiranya nginjek gas, keretanya cepat, ngerem lambat. Tiba-tiba arus listriknya dicabut, putus, tak, sok diinjek gasnya, bisa lari nggak? Nah jadi masinis itu namanya nafsu, kereta itu namanya jasad, dan energi yang membuatkan itu harusnya adalah itulah roh itu. Untuk itu mari kita bicarakan bahwa apa sih an-nafs? Nafas itu adalah zatmu, itulah dirimu, bahwa nafsumu itulah yang disebut mukallaf adalah nafsumu, bukan rohmu dan bukan jasad. Yang diberi kewajiban melaksanakan syariat itu adalah nafsumu. Yang menerima hukum haram, wajib, sunnah, makruh itu adalah nafsumu, ya, jiwamu. Dan ketika kamu tercela melakukan kejahatan, yang melakukan kejahatan itu adalah nafsumu, bukan rohmu, bukan jasad. Kemudian yang beriman itu adalah nafsumu. Yang kafir siapa? Nafsumu. Yang melanggar siapa? Nafsumu. Yang berbuat baik siapa? Nafsumu. Semua itu adalah, dan nafsumu ini suatu ketika pasti akan mencicipi kematian. Nafsumu kapan-kapan akan mencicipi kematian. Allati tazuqul mauta wa la tamutu. Tetapi nafsumu tidak mati. Yang merusak jasadmu, rohmu tidak mati dan nafsumu juga tidak mati. Tetapi nafsumu mencicipi, kullu nafsin dha'iqatul maut, mencicipi kematian tapi tidak mati. Wal mautu syai'un wa dzauqul mauti syai'un. Mencicipi mati adalah sesuatu dan kematian sesuatu yang lain.
ini mencicipi kematian, yang ini namanya mati, beda. Ya, makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsu itu pasti akan mencicipi kematian. Kemudian di dalam nafsu itu sendiri juga dibantu dengan jasad ya yang sangat sophisticated. Hati kita ini itu termasuk jasad, itu punya job description-nya itu sekitar ada 15.000 tupoksi. Ya, 7 artinya 7 tugas ya untuk mengontrol. Nah, jadi nanti ketika kita mampu mendidik nafsu kita, membina nafsu kita, mengerem nafsu kita, membersihkan nafsu kita, disitulah kita akan mendapatkan satu kebahagiaan hidup di dunia ini. Makanya pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita biarkan nafsu terlantar, nafsu itu liar, maka siap-siap kita hidup dalam kesengsaraan ini. Yang perlu kita ketahui bahwa nafsu ini menjadi alat sumpah bagi Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi nafsu wa ma sawwaha, artinya bahwa nafsu ini didesain oleh Allah sesempurna mungkin dengan tugasnya yang sangat rumit sekali, dan dibuat sedemikian rupa dan ditempatkan di satu tempat yang pas dengan nafsu itu. Jadi artinya apa? Bapak-bapak bikin garasi, ya punya mobil bikin garasi. Bagaimana membuat garasi untuk mobil bapak? Pertama, tolong diukur dulu mobil itu panjangnya berapa meter. Jangan sampai mobilnya 3 meter, garasinya 2 meter. Satu. Lebarnya berapa mobil itu? 1,5. Ya berarti kita bikinnya 2,5 meter atau 2 meter, 2 meter banget itu tuh. Tingginya berapa meter? Jangan sampai mobil tingginya 2 meter, garasinya tingginya 1,5 meter, nggak bakal masuk. Itu maksudnya wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lanjut lagi. Kaifa nuzakki anfusana labudda an na'rifa aslati. Jadi bagaimana caranya kita membersihkan nafsu kita ini? Tidak bisa dihindarkan. Jadi artinya satu modal utama bagaimana membersihkan agama, yaitu sebagai dasar agama yang utama adalah ma'rifatullah, mengetahui, mengenal Allah. Itu yang penting. Ini kita bicarakan. Dan nafsu ini sengaja Allah bikin. Allah bikin langit bumi buat manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua ada tujuan kecuali nafsu. Kecuali kita manusia yang punya nafsu ini. Allah mengatakan wastana tuka linafsi. Manusia itu sengaja dibuat oleh Allah adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian juga nafsu dilengkapi oleh Allah, ya, super canggih. Firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang salah paham dikiranya nafsu ini diberi ilham oleh Allah, ya, supaya jadi fajirah, supaya jadi
takwa dan fujur. Bukan begitu maksudnya. Fa'alhamaha fujur wa taqwa, ini artinya nafsu kita dilengkapi dengan sensor-sensor, dengan alat yang canggih, dengan CCTV, dengan alat ukur yang lainnya, sehingga nafsu itu bisa mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk. Nafsu tidak bisa dibohongi. Ketika dia berbuat jahat, nafsu kita pasti mengerti bahwa ini adalah kejahatan. Tidak usah ditegur, nafsu tahu sendiri. Ketika nafsu berbuat baik, nafsu juga tahu bahwa ini adalah kebaikan. Bisa saja kita menipu orang, sesuatu kejahatan kita tutupi supaya orang itu jangan sampai tahu, apakah untuk sementara atau untuk selamanya. Tapi jangan coba-coba, nafsu tidak bisa dibohongi, karena nafsu itu tahu persis kapan dia jahat dan kapan dia baik. Jadi artinya sesungguhnya ketika kita menegur orang salah menjadi masalah, sebab dia sendiri tahu dia jahat. Ya, ketika dia baik, dia tahu dia baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu maksudnya.